Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya percaya kita sudah mempersiapkan hati kita dari rumah untuk memuji dan menyembah Dia. Amin. Memang kadang-kadang kita jangan pernah ragu akan jalannya Tuhan, akan caranya Tuhan. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, percaya saja Tuhan punya cara yang terbaik. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau berdoa sebelum kita memuji dan menyembah Dia. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami merendahkan diri. Kami datang bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kami masih boleh beribadah pagi hari ini. Tuhan, mari Engkau hadir di tengah-tengah kami, Roh Kudus, melawat kami semua, dan Engkau yang memberikan kami semua kekuatan, urapan yang baru, sehingga kami boleh berjalan dalam caranya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang berkuasa. Roh Kudus, mari Engkau bertata di atas pujian kami, dan biarlah pujian penyembahan kami pagi hari ini dalam ibadah menyenangkan hati. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Saya ajak bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Lihat kanan kiri dulu. Katakan shalom, gimana kabarnya? Yes, berjalan bersama Tuhan kita tenang. Amin. Mari kita naikkan pujian ini denganmu Tuhan. Ben, mari kita tepuk tangan. Sama-sama kita katakan, tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya aku langkahku. Katakan Yesus kau Tuhan, Yesus kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan kami berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita katakan dari awal lagi, tak pernah ku ragu dengan segenap hati kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa.
berkuasa berjaya setelah. Lebih semangat. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita tepuk tangan. Mari sama-sama kita katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Sekali lagi katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan dari kemuliaan sampai katakan sama-sama, selamanya. Amin. Selamanya. Yes. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Lebih meriah lagi, sebab pujian hormat hanya bagi Dia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Hanya bersama Tuhan kita tenang. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Kami tahu bahwa cara Tuhan di luar pikiran kami. Jalan Tuhan di luar pikiran kami juga, ya Tuhan. Seringkali kami yang khawatir akan masalah kami, akan pergumulan kami. Namun pagi hari ini, terima kasih buat janji-Mu yang menghidupkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama kita katakan, takkan ku ragu janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mata kami dan mataku tertuju padamu. Sama-sama nyanyikan, Kau selalu punya cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Mari sembah Tuhan, kita katakan dari awal, takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan
lagi awal, takkan ku ragu Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Sama-sama katakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan, dan tenang di dalam cara. Nyanyikan bersama lagi, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan, dan tenang di dalam cara. Sekali lagi kita katakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dan ku tenang, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Mari sama-sama kita sembahyang. Haleluya. Kami sembah, terima kasih Tuhan. Jalan-Mu ajaib, rancangan-Mu rancangan damai sejahtera. Cara-Mu ajaib. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, punya cara, punya jalan yang ajaib. Haleluya. Biarlah batakana masih, biarlah barala 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 barala. Oh, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Apa itu? Selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dan ku tenang dalam cara-Mu. Kirana lara masaka baramase, kirana lara masyara lara nama, kirana lara masyara lara, kirana lara mama kamurela bosere.
Kibiarana la rama sharana, kibiarana la rama sharana, kibiarana la rama sharana. Urera la bagamu marana la biara la bagamu rebosele. Kibiarana la miamakara mashikia. Sirina la garana la rama ki biarana la rama gamorena la bagamorena la ba Sirina la ra Shigiarana la la bagamu para la biara la bagorana la biara la bagorena la biara la biara la serina Kibrina la magama marana la bayarana la bagala biarana la barama la biara la bagara la biara la mara la Serina la garana la Siri dengan la magamure la biara la bagori la biara la barina re Kibiara la mashara la magama marana la Sibira kana la biara gore la bagomara lo bisinira kana la rina la Sibira kana la biara la biara la bore serena la santere Kibiara la mashikiara Kibiarana la ramashara nama Kibrande no la lorena loreni sere con la biara con ala Sigirana la rana Sigirana la rana Sigirana la mashigirana la rama Sigirana la masarana Sigirana la ramashere la rone la rono la rama serena corena la rire Sinekena la vagana magona la vera la magorina la basurina la rana Birana gara la biarana la ramashara Biarana la ramashara Kibiara la bagamore Birana la mashe Inera karamase makorena la ramase karana la ramasantara Kirina la ramase karana manama Sikinara la bashikarana Satu yang kami imani Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Yang hadir di tengah-tengah kami bukan manusia dengan jabatan yang luar biasa, bukan siapapun pembesar atau siapapun dengan kekuasaan tertinggi di antara manusia. Yang hadir di tengah-tengah kami pada pagi ini adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Engkaulah Bapa dan Putra dan Roh Kudus yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau dipuji, dimuliakan, ditinggikan. Segenap surga dan bumi memuliakan Engkau ya Tuhan. Kerajaanmu kekal, kerajaanmu tak tergoncangkan. Dan kami umatmu tinggal dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, yaitu kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kami mengerti Tuhan, bahwa destiny kami, ketetapan kami adalah kami hidup di dalam alam supranatural-Mu Tuhan. Kami hidup dalam alam adikodrati-Mu. Kami hidup di dalam alam mukjizat-Mu Tuhan. Rapi hamba-Mu, rapi sidang jemaat-Mu Tuhan. Biarkan kami memberi di hati kami, memberi diri kami untuk kami meresponi firman Tuhan dengan kehausan yang lebih dan lebih lagi, dengan kelaparan yang lebih dan lebih lagi akan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus pimpin dan ambil alih, pimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu.
Saya rindu pagi ini kita belajar satu tema. Aku mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Aku mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mari sama-sama katakan dengan saya, aku mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. 1, 2, 3. Saudara, saya berharap karena ini dasar dari judulnya adalah dasarnya dari firman Tuhan. Saya rindu kita sama-sama deklarasi dengan kuat ya. Aku mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. 1, 2, 3. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 10 ayat ke-10. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini, Yohanes 10 ayat ke-10. Oke, sudah dapat? Kita akan baca bersama-sama Yohanes 10 ayat 10. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang percaya katakan amin, saudara. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah firman yang langsung diperkatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah firman yang sangat dahsyat yang langsung diperkatakan oleh Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak ada dusta. Di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak ada hoax, saudara. Di dalam Tuhan Yesus Kristus yang ada adalah dirinya yang adalah firman Tuhan yang nyata. Di dalam Tuhan Yesus Kristus firman-Nya iya dan amin. Yang percaya katakan amin, saudara. Yang percaya katakan amin. Saya rindu selama beberapa waktu ini saya ingin ajak saudara dan saya masuk ke dalam dimensi iman yang lebih lagi, level antusias yang lebih lagi di dalam ikut Tuhan, saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, firman Tuhan mengatakan kepada kita, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tuhan Yesus secara tegas mengatakan ada pencuri. Dan kita tahu sama-sama bahwa pencuri itu adalah setan. Pencuri itu adalah iblis. Iblis hanya punya satu agenda. Agendanya 3. Yang pertama dia curi. Yang kedua dia bunuh. Yang ketiga dia binasakan, saudara. Dan ini dilakukan iblis sejak di Taman Eden. Saudara yang kekasih, kenapa ketika iblis jatuh ke dalam dosa, kalau kita baca di dalam kitab Yesaya dan kemudian kita baca juga di dalam Yeskiel, kita menemukan bahwa iblis itu hendak menyamai yang maha tinggi, Bapak Ibu. Dan dia jatuh dalam dosa kesombongan. Nama iblis kalau kita belajar secara teologis, ada 3 penghulu malaikat di sorga. Yang pertama adalah Gabriel. L-nya itu Elohim, the messenger of God. Dia pembawa pesan Tuhan. Yang kedua tuh Mikael, ya. Mikael itu panglima bala tentara sorgawi. Dan yang ketiga adalah Luciel. L-nya Elohim. Semua belakang, kenapa nama para malaikat ini belakangnya L? Elohim dalam bahasa Ibrani. Artinya adalah Tuhan, malaikatnya Tuhan, pembawa pesannya Tuhan, bala tentara sorgawinya Tuhan. Dan Luciel, dia adalah worship leadernya sorgawi. Jadi saudara, worship leader itu punya otoritas. Ya, kalau tadi Pak Budi, saudara mari kita berdiri. Saya percaya nggak ada yang duduk deh. Kenapa? Karena dia punya otoritas. Kenapa dia punya otoritas? Itulah otoritas dalam pelayanan. Saudara mari angkat tangan, semua angkat tangan. Bisa nangkep nggak? Saudara bisa bayangkan ketika iblis sebagai Luciel sebelum jatuh, dia di sorga, dia bilang, mari para malaikat serafim dan kerubin angkat tanganmu untuk menyembah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Semua pasti akan angkat tangan. Mari semua bersujud. Mari semua berlutut, saudara. Dan iblis mulai sombong. Semua nurut gua tuh. Tapi dia lupa bahwa dia adalah makhluk ciptaan. Dan akhirnya dia menyombongkan diri, hendak menyamai yang maha tinggi. Hendak menyamai Bapa dan Anak dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika dia sombong, dia dilemparkan ke dunia. Dia dilemparkan ke bumi. Dia dilemparkan dalam keadaan yang sangat-sangat dipermalukan. Dan namanya bukan lagi Luciel, menjadi Lucifer atau malaikat yang jatuh. Dan Alkitab menjelaskan kepada kita, dia membawa sepertiga malaikat-malaikat yang jatuh dari surga. Dan kemudian ketika di Taman Eden, iblis menyatakan dirinya sebagai seekor ular dan dia mulai menggoda Adam dan Hawa. Dan akhirnya Adam dan Hawa
jatuh dalam tipu daya setan. Adan dan Hawa mulai dicuri. Dan bukan hanya dicuri, dibunuh hubungannya dengan Tuhan. Adan dan Hawa punya tubuh seperti kita, tapi dia bisa melihat Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena dia tidak berdosa. Dia bisa memiliki hubungan yang begitu intim dengan Bapa dan Anak dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena tidak jatuh dalam dosa. Tapi kemudian dia diperdaya oleh tipu muslihat setan, sehingga akhirnya dia jatuh dalam dosa. Dan sejak saat itu dia mengalami yang disebut dengan kematian. Kematian dalam bahasa aslinya itu bicara tentang perpisahan antara kita dengan Tuhan. Kita tidak lagi ada dalam hadirat Tuhan. Kita tidak lagi ada dalam keintiman persekutuan dengan Tuhan, di mana kita bisa bertatap muka dengan Tuhan. Tapi saudara yang luar biasa, saya mau katakan, ketika iblis jatuh dalam dosa, Yesus tidak mati untuk iblis menebus dosa iblis. Katakan amin. Karena iblis berdosa karena memang dia memutuskan berdosa. Tapi Adan dan Hawa berdosa karena apa? Karena tipu daya setan. Bisa nangkap saudara? Makanya ketika manusia berdosa dan Tuhan membangkitkan Israel menjadi bangsa yang kudus, lalu manusia tercerai-berai dan ada begitu banyak manusia di seluruh muka bumi yang tidak menyembah Tuhan. Iblis mulai mencuri, membunuh, membinasakan manusia supaya manusia yang dibuat, dibentuk segambar dan serupa Tuhan ini, supaya hidupnya dihancur leburkan oleh iblis. Iblis begitu marah dan benci dan dendam kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia tidak bisa kembali ke surga. Dan bagaimana caranya dia membalas dendam kepada Tuhan? Dia hancurkan manusia yang adalah ciptaan Tuhan, yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Iblis menghancurkan manusia, dia curi kehidupannya, dia bunuh kehidupannya, dia binasakan kehidupannya, supaya kelak ketika manusia itu mati, manusia itu tidak akan tinggal di surga, tapi manusia itu akan menjadi member neraka seperti dia. Dan dia nggak mau dihukum sendirian, dia mau dihukum dengan sebanyak mungkin manusia. Dan supaya dia tidak dibinasakan sendirian, dia tidak dihukum sendiri. Bapak Ibu yang kekasih, saya mau sampaikan berita ini sangat penting bagi kita. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Bapa di surga menjadi misionaris pertama di dunia. Bapa di surga dengan hati Bapa. Jadi kenapa disebut hati Bapa itu hati yang misioner, saudara? Kalau anak Tuhan punya hati Bapa, gak mungkin hidupnya berpusat ke diri sendiri. Kalau anak Tuhan, kalau hamba Tuhan punya hati Bapa, pasti hidupnya mau dan rindu membawa orang lain datang kepada Tuhan Yesus. Baru itu namanya anak Tuhan, baru itu namanya murid Tuhan, baru itu namanya hamba Tuhan. Saya ngomong ini dengan sangat-sangat kuat kepada Bapak Ibu di tempat ini, supaya saudara dan saya ngerti betapa dahsyatnya karya penebusan Kristus. Yang percaya katakan amin. Dan saudara yang kekasih, ketika manusia jatuh dalam dosa, Bapa berkata kepada anaknya, nak, gak ada jalan lain. Turun ke dunia jadi manusia, lahir di kandang domba, hidup 30 tahun sebagai tukang kayu, 3,5 tahun melayani, dan mati di kayu salib dalam keadaan terhina dan terkutuk, demi menebus dosa, memikul penyakit dan kelemahan manusia. Makanya saudara, itulah kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat, diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa, Bapa, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Tuhan Yesus juga punya kehendak, saudara. Kehendaknya itu bukan dia gak mau disalib, bukan dia gak mau disiksa, bukan. Dia gak mau sedikit pun lepas dari hadirat Bapaknya. Karena ketika dia disalib, selama dia disalib sampai kemudian dia dikuburkan, sampai dia bangkit 3 hari, 3 hari itu dia menanggung dosa seluruh manusia. Dia yang tidak berdosa dibuat jadi berdosa, memikul segala dosa, penyakit dan kelemahan manusia, saudara. Dan apa yang terjadi? Itulah saat dimana 3 hari Tuhan Yesus kehilangan hadirat Bapa. Kenapa? Ada seorang hamba Tuhan mengatakan, ketika Tuhan Yesus mati disalib menanggung dosa manusia, Bapa itu sampai memalingkan wajahnya, nggak tahan. Karena dosa seluruh manusia, dosa saudara dan saya, dosa 7,8 miliar penduduk manusia yang sekarang hidup, itu ditanggungkan pada Tuhan Yesus. Saudara bisa bayangkan, manusia satu orang dosanya udah berapa banyak, bergunung-gunung. Apalagi 7,8 miliar manusia, saudara.
Tapi Tuhan Yesus rela. Ketika dia mati di salib, dia rela supaya saudara dan saya mempunyai hidup yang kekal. Katakan amin. Dan bukan hanya mempunyai hidup, mempunyainya dalam segala kelimpahan. Katakan amin. Saudara, keimanan dalam kekristenan itu satu yang dahsyat. Kalau saya belajar terminologi berbagai macam agama, saya tidak menemukan keselamatan yang hakiki dan kekal selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semuanya menggambarkan mudah-mudahan, semoga bisa masuk surga, bisa masuk nirwana, tapi nggak ada kepastian di dalamnya. Tapi di dalam Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan kekal. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, di dalam ayat ini Tuhan Yesus menegaskan kepada kita, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Saudara, saya mau katakan dengan sungguh-sungguh kepada Bapak dan Ibu di tempat ini. Di akhir zaman, cara iblis untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan itu pakai cara yang sangat lembut. Saudara tahu gimana caranya iblis mencuri? Itu mulai dengan sesuatu yang saudara genggam tiap hari. Saudara tahu apa itu? Saudara bisa ketinggalan dompet, nggak merasa apa-apa. Tapi kalau misalkan ketinggalan barang ini, saudara akan balik lagi untuk ngambil barang ini. Saudara tahu apa? Kok pura-pura nggak tahu ya? Halo, saudara tahu apa itu? Smartphone. Nah, saya mau singkapkan kepada saudara strategi licik iblis. Pencuri datang untuk mencuri. Saya selalu ngomong sama anak-anak saya, tiap hari kami bangun mesbah. Nah, dengar baik-baik, ketika kalian buka handphone, ya, di rumah kita sediakan wifi, ya, untuk belajar sebetulnya, ya. Belajar sedikit, lihat yang lain, ya. TikTok, IG, ya, macam-macam lah namanya anak-anak, saudara. Saya tanya sebagai seorang tua kepada anak, ketika kalian menikmati semua informasi yang ada di HP, ketika kalian menghabiskan waktu demi waktu untuk melihat apa yang ditawarkan di dalam HP, internet dan semua program dan aplikasi, saya mau tanya, adakah ketika kalian melihat itu kalian tambah jatuh cinta pada Tuhan Yesus? Anak saya jujur, enggak apa. Sekali lagi Papa tanya, ketika kalian megang HP dan melihat segala informasi yang ada di dalamnya, apakah kalian tambah cinta Tuhan Yesus? Enggak apa. Tatapan saudara mulai beda ke saya nih. Hari-hari ini iblis mencuri banyak waktu kita dengan kita banyak memegang HP untuk mengotak-atik berbagai macam informasi, betul tidak? Kita bisa larut bukan lagi menit demi menit, tapi jam demi jam, saudara. Tapi kita nggak punya waktu untuk berdoa. Kita nggak punya waktu untuk baca dan renungkan firman Tuhan. Kita nggak punya waktu untuk ibadah. Kita nggak punya waktu untuk mesbah pribadi. Kita nggak punya waktu untuk mesbah keluarga. Tapi kita punya banyak waktu untuk sesuatu yang kita lihat di depan mata kita. Dengar baik-baik gereja Tuhan. Saudara dan saya, kita generasi gereja hari ini sedang dicuri oleh setan. Betul atau betul? Mau gak kita sama-sama bertobat? Sama-sama bertobat berarti saya juga bertobat Bapak Ibu. Dan kalau sudah dicuri, dibunuh. Dibunuh apanya? Yang tadinya giat, rajin jadi malas. Rajin berdoa jadi malas berdoa. Yang tadinya baca firman Tuhan bisa nangis, sekarang baca firman juga cepet-cepetan. Itu pun takut dicolek sama Ibu Awi. Udah saat teduh belum? Ngerti gak? Itu pun takut dicolek sama Ibu Gembala. Sudah saat teduh belum? Soalnya malu kan kalau bilang nanti belum, kan malu kan. Jadi bukan karena kehausan dan kelaparan akan Tuhan dan firman-Nya, tapi kita melakukan segala sesuatu karena apa? Karena reputasi diri itu lebih kita perhatikan daripada kehausan kita akan Tuhan. Bisa ngerti? Kita sedang dalam keadaan dicuri oleh setan Bapak Ibu. Dan yang kedua dibunuh. Bagaimana cara iblis membunuh? Dia bunuh semua perasaanmu untuk saudara dan saya jatuh cinta sama Tuhan. Saudara, saya berulang kali ngomong apapun tema khotbahnya, sering kali kalau saya ada di mimbar ini atau saya ada di mimbar gereja-gereja lain, saya ngomong kedatangan Tuhan semakin singkat. Katakan amin. Ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, yang percaya, siapa yang percaya Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua, angkat tangan.
Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kali kedua sebagai mempelai pria? Angkat tangan. Siapa yang percaya ketika Tuhan Yesus datang kali kedua sebagai mempelai pria, dia akan menjemput mempelai wanitanya? Angkat tangan. Berarti saudara dan saya kita seiman loh ya. Gak ada yang di luar iman di sini. Semua angkat tangan. Bisa lengkap? Tapi dengar baik-baik, ketika Tuhan Yesus datang sebagai mempelai pria, menjemput gerejanya, menjemput mempelai wanitanya, dia hanya menjemput mempelai wanitanya yang sedang jatuh cinta kepadanya. Satu yang saya takutkan tiap hari adalah, Tuhan, jangan sampai aku tidak jatuh cinta padamu, Tuhan. Jangan aku tinggalkan kasihku yang semula. Jangan aku larut dengan dunia ini, lalu aku melupakan Engkau dan firman-Mu. Katakan amin. Amin saudara. Amin. Bisa nangkep Bapak Ibu? Maaf kalau saya firmannya agak tegas, tapi firman ini harus disoundingkan hari lepas hari saudara. Supaya saudara jangan jadi orang-orang Kristen yang tercuri, terbunuh dan terbinasakan. Tahu-tahu di akhir hidup saudara udah gak punya lagi cintakan Tuhan. Dan hati-hati saudaraku. Saya percaya ada banyak di antara saudara menerima beberapa broadcast tentang orang-orang yang left behind, ditinggalkan Tuhan. Ada seorang wanita, ada seorang pria, ada anak-anak yang mendapat mimpi tentang kedatangan Tuhan. Saudara, kalau saudara lihat di YouTube, Bapak Ibu, ya, saudara lihat di YouTube tentang left behind, tentang kedatangan Tuhan yang kali kedua, jangan lihat kesaksiannya, lihat komentar di bawahnya. Yang bahasa Indonesia banyak, yang bahasa Inggris banyak. Saya juga dapat mimpi yang sama. Saya juga waktu berdoa diingatkan Tuhan akan kedatangan Tuhan yang sama. Saya juga dapat mimpi yang sama. Saya dapat mimpi yang sama. Dan itu semua orang dari seluruh penjuru dunia, saudara. Artinya apa? Tuhan serius dengan perkataannya bahwa dia akan datang segera, Bapak Ibu. Amin. Saya rindu Bapak Ibu di tempat ini, saudara-saudara sekalian. Saya selalu ngomong, kenapa saya bangun mesbah tiap hari dengan istri dan anak-anak. Selalu saya ngomong sama istri dan anak-anak, Papa ingin kita ketemu di bumi, kita ketemu di surga. Reuninya di surga, saudara. Bukan reuni 412, 212, saudara, ngerti gak? Reuni kita di surga, sama-sama. Sama-sama di bumi, sama-sama di surga. Dengan seluruh keluarga yang kita kasih, keluarga besar yang kita kasih, katakan amin. Jemaat gereja Tuhan yang kita kasih di tempat ini, sama-sama ke surga. Tapi itu bisa terjadi ketika Yesus datang kali yang kedua sebagai mempelai pria, dan kita menjadi mempelai wanitanya yang sedang jatuh cinta pada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tadi pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Gimana cara terakhir iblis membinasakan? Sampai orang itu bertok. Kalau orang Kristen, target iblis adalah supaya orang itu akhirnya murtad. Dan hari-hari ini banyak orang jadi mu'alaf. Hari-hari ini ada banyak orang tinggalkan Tuhan Yesus dengan berbagai macam alasan. Ada yang kecewa lah dengan hamba Tuhan, ada yang kecewa lah dengan saudara seiman, ada yang kecewa dengan kehidupan, lalu dia tinggalkan Tuhan dan dia berpikir masalahnya beres. Ternyata masalahnya nggak beres, masalahnya tambah banyak, sampai mati pun dia punya masalah, saudara. Bapak Ibu ngekasih, jangan tertipu oleh setan. Saudara dan saya harus mengimani janji Tuhan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Kemudian firman Tuhan mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu, saudara sekalian saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita pelajari kisah para rasul, saudara akan menemukan gereja mula-mula di dalam kisah para rasul adalah gereja yang hidup dalam alam supranatural. Naturalnya gereja adalah supranatural. Dengar baik-baik. Naturalnya gereja, naturalnya kehidupan tubuh Kristus anak-anak Tuhan adalah supranatural. Maksudnya apa, Pak? Naturalnya, alaminya kehidupan kita, alamiahnya itu bicara tentang supranatural. Alamiah kita tuh bicara tentang alamnya Tuhan. Alamnya Tuhan itu alam supranatural. Alamnya Tuhan itu apa sih? Mukjizat, Bapak Ibu. Katakan amin. Jadi kalau kita lihat dalam kisah para rasul, mukjizat itu bukan sesuatu yang luar biasa. Mukjizat itu biasa dan normal, saudaraku. Katakan amin. Kenapa? Karena alamnya gereja mula-mula adalah supranatural. Alamnya gereja adalah mukjizat. Kenapa? Karena gereja hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus dan hidup di dalam alamnya Tuhan Yesus Kristus. Alamnya Tuhan Yesus Kristus adalah apa? Mukjizat. Yang percaya katakan amin. Kenapa Tuhan izinkan terjadi pandemi COVID-19?
Dan kenapa banyak gereja terdampak, termasuk hamba-hamba Tuhan. Beberapa rekan saya hamba Tuhan meninggal dunia. Sama-sama pastor gathering, sama-sama dalam acara konser doa, kita sama-sama bergandengan tangan. Ada bulan Maret lalu yang meninggal tuh yang salaman dengan saya, Bapak Ibu. Salah seorang hamba Tuhan senior di kota ini. Kalau saya boleh bilang, saudara, saya mengimani dengan sungguh bahwa naturalnya gereja, naturalnya anak-anak Tuhan, hamba Tuhan adalah supranatural. Naturalnya kita, alamiahnya kita, alam alamiahnya kita adalah supranatural. Alam alamiahnya kita adalah mukjizat. Saudara harus meyakini. Saudara dan saya tidak lagi boleh punya iman yang asal-asal iman. Katakan amin. Iman yang betul-betul radikal dan militan di dalam Tuhan Yesus. Ada seorang hamba Tuhan bernama John Gillett, saudaraku. Pada tahun 1900 awal di Afrika terjadi satu wabah flu, ya, satu pandemi oleh virus. Kalau sekarang COVID-19 itu dulu namanya virusnya bubonic, saudara. Setiap wilayah, di beberapa wilayah negara di Afrika yang mengalami flu ini, yang ada adalah kematian. Ilmuwan dari seluruh dunia belajar ini virus apa, dan mereka datang pakai baju astronot, ya, baju hazmat itu, saudaraku, dan kemudian meneliti semua. Mereka ambil sampel-sampel dari air liur, mereka ambil sampel-sampel dari orang-orang yang, dari mayat-mayat yang mati karena penyakit itu, saudaraku, dari orang-orang yang sakit, dan mereka pakai peralatan yang sedemikian rupa supaya mereka jangan terkontaminasi sedikit pun sama virus itu. John Gillett pergi dari Amerika Serikat ke Afrika, saudara, dengan membawa satu pesan: saya akan beritakan Injil di sana. Dan dia pergi ke sana, saudaraku. Waktu dia pergi sana, dia dicegah. Waktu dia masuk ke daerah perkampungan, pedesaan yang penuh dengan wabah, di mana mayat bergelimpangan, nggak ada yang ngurusin mayat. Mayat tuh udah kayak manusia, itu mayatnya udah kayak ayam mati di pinggir jalan, kayak tikus mati di pinggir jalan, saudaraku. Gak ada yang berani mendekat. Tapi dia datang, saudara. Dan banyak ahli mencegah, Pak, jangan ke situ. Tapi John Gillett mengatakan, saya akan ambil sampel dari air liur dari orang yang mati ini. Saya akan tunjukkan kepada kamu di bawah mikroskop. Sampel yang penuh dengan virus ini, ketika bersentuhan dengan tangan saya, semua virus itu akan mati dalam nama Tuhan Yesus. Lalu diteliti di bawah mikroskop, semua aktivitas virus, bakteri atau apapun yang mencemari, yang menyebabkan kematian itu mati total. Katakan amin. Kenapa? Karena John Gillett hidup dalam sebuah komitmen iman yang dahsyat. Alam saya adalah alam supranatural. Alam saya adalah alamnya Tuhan Yesus. Katakan amin. Alam Tuhan Yesus adalah mukjizat. Katakan amin. Kenapa John Gillett punya iman yang radikal seperti ini, Bapak Ibu? Karena dia sadar dan dia mengimani bahwa Tuhan Yesus sudah selesai. Ketika Tuhan Yesus di kayu salib, Tuhan Yesus berfirman, Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus menjerit, sudah selesai. Artinya apa? Tidak ada satupun penyakit, kelemahan, dosa, penyakit, kelemahan yang tidak ditebus. Semua ditebus dan ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Bahasa aslinya telestai, sudah selesai. Makanya saudara dan saya punya iman yang sungguh-sungguh radikal di dalam Tuhan Yesus. Saya menghargai tenaga medis, saya menghargai obat-obatan, karena saya dari kecil sakit-sakitan dan terus minum obat, saudara. Tapi saya mengalami mukjizat tahun 85. Secara medis saya divonis mati, tapi saya hidup. Tapi di dalam pandemi ini, Bapak Ibu, sedikit kesaksian sebelum saya akhiri. Ketika mulai Februari terjadi di Indonesia, Maret mulai ada klaster gereja, saudaraku. Gereja yang jadi klaster COVID. Saudara tahu gereja apa? Dan beberapa rekan saya, hamba Tuhan senior yang sangat mengasihi saya mengasihi dia. Kita saling mengasihi di antara para leader, para gembala, para pastor, para ministry leader. Ternyata meninggal dunia. Nggak ada yang nyangka, semua berduka. Terakhir kami mengadakan pastor gathering bulan Maret. Ternyata yang duduk kami pastor gathering terakhir kami pastor gathering pada waktu itu di Grand Eastern, saudara ya. Biasanya kita fellowship, kemudian pujian penyembahan, doa, lalu makan sama-sama, membangun hubungan di antara para gembala. Rekan yang di depan meja saya, seorang hamba Tuhan senior, meninggal dunia juga karena COVID. Dan itu bersalaman dengan saya. Istri saya tahu bagaimana
saya 3 minggu karantina diri di rumah. Bapak Ibu, saya tidak flu, saya tidak batuk, saya tidak merasakan paru-paru saya penuh air dan sepertinya tenggelam, enggak. Tapi saya punya satu masalah, saya mencret bolak-balik, tubuh saya merosot, suhu panas saya tinggi, tiba-tiba drop. Istri saya ngeliat saya kayak udah mau meninggal saja. Dan tiap hari saya ngomong satu hal, tiap jam saya ngomong satu hal, oleh bilur-bilurmu Yesus, oleh bilur-bilur Yesus Kristus saya telah sembuh. Saya konsultasi kepada dokter yang kami layani, dia punya berbagai macam analisa. Ayolah, kayaknya kena tipes, coba berobat. Saya bilang, saya dan istri sepakat kami nggak mau, karena ada teman saya sakit tipes masuk rumah sakit jadi kena COVID, sudah 1 bulan sudah jadi akhirnya, ya, seorang gembala sidang di Kabupaten Bandung, rekan saya, sahabat saya, gara-gara dia kena, saudaraku, ya, istri dan anaknya kena juga. Tapi puji Tuhan, istri dan anaknya sembuh, dia pun sembuh, sekarang kembali boleh melayani Tuhan. Katakan amin. Karena kita nggak salah perkatakan, kita nggak salah deklarasi, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Katakan amin, saudaraku. 3 minggu itu saya tubuh saya berat badannya menyusut, saudaraku. Tapi tiada satu hari pun saya perkatakan, oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh, oleh bilur-bilur Yesus Kristus aku telah sembuh. Semakin saya merasakan sepertinya ada bayang-bayang kematian, ada intimidasi setan, temanmu sudah meninggal tuh rekanmu hamba Tuhan meninggal, rekan hamba Tuhan meninggal, kamu menyusul. Emang iblis nggak ngomong? Iblis curi damai sejahtera saya. Istri saya dengan segala macam cara dia, pokoknya paksa saya makan, paksa saya minum obat dan sebagainya, saudara. Tapi saya tahu, saya menghargai medis, saudara. Tapi ada yang nilainya lebih tinggi, value-nya lebih tinggi dari medis dan kekuatan dan cara-cara manusia. Katakan amin. Dan itu semua sudah selesai di kayu salib. Telestai, sudah selesai. Tuhan Yesus sudah selesai memikul semua dosa, penyakit dan kelemahan kita. Katakan amin. Alamiahnya gereja adalah supranatural. Katakan amin. Alamiahnya saudara dan saya adalah mukjizat. Katakan amin. Itu yang harus kita deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kemudian kita tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus. Kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan kita mulai pergi menyatakan kasih Tuhan Yesus kepada dunia. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Dan saya bisa hidup sampai sekarang, saya melayani. Ada beberapa rekan hamba Tuhan sudah meninggalkan saya terlebih dahulu. Saudara dan saya tetap sehat dan hidup, dengar baik-baik, itu karena anugerah. Katakan amin. Itu karena kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Tapi jangan salah kata, jangan salah sebut, jangan salah declare, jangan salah deklarasi. Perkatakan tiap hari, aku diberkati. Perkatakan di tiap hari, aku diberkati jadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Aku dipakai Tuhan Yesus luar biasa untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Katakan amin. Aku jadi saluran berkat supaya melalui kehidupanku, supaya ketika aku hidup dan melalui kehidupanku, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Katakan amin. Bapa di surga dipermuliakan. Katakan amin. Itu namanya saudara dan saya hidup dalam kelimpahan. Kita mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan, saudara. Ada banyak orang hari-hari ini konseling, Pak, tolong Pak, istri saya minta cerai. Sedih, saudara. Sampai jam 12 malam telepon saya, saudara. Sedih, saudara. Udah ekonominya terpuruk, mau marit, istri minta cerai. Saudara, gimana perasaan? Ada banyak orang harus kita kuatkan. Katakan amin. Sementara banyak anak Tuhan capek Tuhan, nggak kuat, lelah Tuhan. Masalah bertubi-tubi, pandemi nggak berhenti, tambah juga masalah nggak berhenti, Tuhan nggak bisa lagi. Saudara dengar baik-baik. Keluhanmu tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Katakan amin. Sungut-sungutmu bukan akan mendatangkan berkat, tapi mendatangkan kutuk. Katakan amin. Daripada bersungut-sungut dan mengeluh, firman Tuhan mengatakan mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah, dikehendaki Bapa di dalam Kristus Yesus bagi saudara dan saya. Katakan amin. Saudaraku, kenapa saya suka pergi dan melakukan penginjilan atau pelayanan ke orang jalanan? Di jalanan saudara bisa ngerti artinya bersyukur. Jumat lalu bersama dengan tim YDM, Youth Discipleship Movement, ya, teman-teman kita anak-anak muda ini siapkan 500 nasi bungkus mau disebarkan di seluruh kota Bandung. Istri saya yang masak 300 gempor seharian, saudara. Masak 300 nasi kotak. Menunya, saudara, kalau kami nasi kotak tempe, saudara, minimal ayam. Peningkatan gizi dong, katakan amin. Jadi kita buat nasi crispy pakai tahu, pakai ada
Ada sambal, nasi, dan kemudian bonteng ya, mentimun. Saudara tahu Jalan Cibadak ya? Di ujung tuh orang pada ketawa ketiwi, pada makan enak, betul nggak? Di ujung sebelah sini saudaraku, itu ratusan orang jalanan tiap hari tidur. Suami istri 3 anak di emper toko, saudara. Suami istri 3 anak. Ada yang sendiri, ada yang berdua, ada yang tua renta, saudara. Waktu itu kami datang malam-malam, saudara. Mereka udah tidur, jadi saya bangunkan. Pak, Bu, punten, iya ayah sangu, ada nasi. Mereka bangun, saudara. Bangun tuh langsung makan. Kenapa bangun langsung makan? Karena apa? Karena apa? Saudara pernah lapar? Selama pandemi pernah nggak bisa makan? Saudara, seringkali kita hidup, tapi bukan hidup untuk Tuhan, tapi hidup untuk diri sendiri. Berpusat kepada diri sendiri. Tuhan, aku capek, aku banyak masalah, aku diserang sakit Tuhan, aku begini, aku begitu, begini, begitu, aku, dan aku. Sekarang rubah mindset saudara. Tuhan, hidupku bukan hanya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku adalah untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus Kristus. Pergilah saudaraku ke jalanan, bagi nasi bungkus. Ayo suami istri, ayo di sini banyak hamba Tuhan. Ayo, saya di waktu tertentu kalau nggak pakai mobil, saya dengan istri saudaraku bawa 20, 30, kadang pernah juga sampai 50 naik motor berdua, bagi nasi bungkus ke jalanan. Dan betapa mereka dengan sambil mengganggu-ganggu, atur nuhunnya. Istri saya bolak-balik, atur nuhun Ibu Haji. Istri saya dibilangnya Ibu Haji, karena saya bagian naik dipegang di motor, istri saya yang bagiin saudaraku. Saudara bisa nangkep? Itu namanya apa? Kita hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Artinya apa Bapak Ibu? Segala kelimpahan di sini bukan bicara tentang materi. Segala kelimpahan bicara tentang hidup yang mengalami Tuhan hari lepas hari. Yang percaya katakan amin. Hidup berkelimpahan itu bicara tentang kita gak perlu khawatir dengan apapun di dunia ini, karena endingnya kita akan pulang ke rumah Bapa di surga. Yang percaya katakan amin. Manusia ingin sekali rumah yang megah, tapi semegah-megahnya rumah di dunia tidak akan ada artinya dengan rumah Bapa di surga yang Bapa sediakan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jangan biarkan saudara dan saya dicuri, dibunuh, dibinasakan. Tapi baiklah saudara dan saya, kita hidup di dalam janji Tuhan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yang percaya katakan amin. Dan satu pesan terakhir juga, dengar baik-baik. Saudara dan saya, gereja Tuhan di seluruh dunia, termasuk gereja Tuhan di tempat ini, harus punya iman yang kokoh. Alamiahnya kita adalah supranatural. Alamiahnya kita adalah alamnya Tuhan Yesus Kristus. Dan alamnya Tuhan Yesus Kristus adalah apa? Mukjizat. Katakan amin. Mukjizat itu akan terjadi pada saat makanmu, pada saat minummu, saat pekerjaanmu, saat bisnis usahamu, saat studimu, saat apapun yang kita alami dalam hidup ini. Aku mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Aku mempunyai hidup, aku mempunyai mukjizat dalam kehidupanku, supaya aku boleh menyatakan kemuliaan Tuhan Yesus kepada banyak orang, supaya melalui hidupku nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin. Aku mempunyai hidup, artinya aku jadi berkat. Ketika ada orang-orang membutuhkan, aku memberi, sekalipun itu dari kekuranganku. Aku mau memberi ya Tuhan. Aku mau menolong saudara-saudaraku. Aku mau menolong orang-orang di jalanan. Aku mau menjadi berkat bagi mereka. Aku mau berbagi kasih dengan mereka. Itu artinya saya mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Berhentilah hidup untuk diri sendiri. Karena hidup untuk diri sendiri tidak akan pernah punya kualifikasi untuk menjadi mempelai wanita yang sedang jatuh cinta sama Tuhan. Saya gak akan mungkin menikahi istri saya kalau istri saya gak sedang jatuh cinta sama saya. Betul? Ibu Awi gak akan mungkin menikahi Kotisna kalau Kotisna jatuh cinta. Kok dulu sekarang enggak? Saya yakin batal itu, gak akan kawin. Saya nangkep, Tuhan Yesus hanya akan menjemput mempelai wanitanya yang sedang jatuh cinta. Mari kita selidiki diri kita dan kita komitmen, Tuhan, aku sedang jatuh cinta padamu. Saya undang pemain musik dan kita akan berdoa. Yuk kita bangkit berdiri. Yuk 1-2 menit ini mari semuanya berdoa. Yang bisa berdoa dengan bahasa roh, berdoa dengan bahasa roh. Yang lain berdoa dengan bahasa Indonesia. Shikarana lara basantara. Kirana lara mashikarana lara masika. Sikarana lara masika. Sikarana lara lara. Kami perlukan keajaiban
Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi dari awal, saudara. Kasih sejati, kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban. Terima keajaiban Tuhan, terima mujizat Tuhan, terima di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima sentuhan Tuhan sekarang, terima di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Rakabashi karana larana, kirala basharana mana, pikirala bagamaya marana larana masih, kiriarana larana masih karana larana. Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu, izinkan saya berdoa bagi saudara. Bapak, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Hamba punya keyakinan yang teguh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Engkau berkata, Engkau berdoa di dalam sakitmu, di dalam eranganmu. Telestai, telestai, sudah selesai, sudah selesai. Itu artinya segala dosa, penyakit dan kelemahan kami, tidak ada satupun yang tidak ditebus, tidak ada satupun yang tidak dipikul. Semuanya sudah selesai, Engkau tebus dan Engkau tanggung di salib. Tidak ada masalah dan pergumulan yang terlalu berat. Semuanya pun sudah Kau tebus, Kau tanggung, Kau pikul di kayu salib yang berat, yang penuh dengan kesakitan dan terkutuk itu Tuhan. Hamba berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini. Jika ada di antara keluarga, jika ada di antara saudara-saudara hamba di tempat ini yang sakit, yang terpapar COVID-19, atau sakit apapun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kamu telah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Hidupmu telah sembuh, keluargamu telah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkatakan dengan iman, oleh bilur-bilur Yesus Kristus, aku telah sembuh, engkau telah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada yang punya masalah dan pergumulan dalam kehidupan dan ekonomi, terjadi pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena di dalam Tuhan Yesus kami mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kami diberkati di dalam rumah tangga, kami diberkati secara pribadi, kami diberkati dalam bisnis usaha, dalam studi, dalam apa yang kami kerjakan. Kami diberkati dan dibuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik, karena penebusan-Mu sempurna bagi kami. Dan ini ya
yang kami deklarasikan di dunia, bahwa kami bangga dan dahsyat luar biasa memiliki Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan lagi menjadi umat-Mu yang tertunduk lesu, yang tanpa harapan, yang tanpa iman. Tapi kami adalah umat yang penuh dengan harapan, umat yang mengalami penebusan, umat yang ditebus oleh darah yang mahal, yaitu darah Yesus. Dan kami juga sudah mengalami kesembuhan dan pemulihan yang sempurna, karena penebusan-Mu terlalu dahsyat bagi kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami deklarasikan pada pagi ini kami Tuhan pribadi lepas pribadi, ini kami keluarga kami masing-masing, ini kami gereja-Mu di tempat ini. Kami serahkan hidup kami kepada-Mu. Hidup di dalam telestai itu Tuhan sudah selesai di dalam karya penebusan-Mu, dan kami akan keluar sebagai pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lebih dari pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lebih dari pemenang. Terima kasih untuk ibadah yang inspirasional pagi ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang kuat dan dahsyat bagi kami. Segala kemuliaan, kejayaan, kuasa dari sekarang sampai selama-lamanya hanya bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Diberkati kita semuanya hari ini. Masih mau tetap berdiri? Silakan duduk sebentar, karena saya akan berbicara mungkin 1 menit. Ya, terima kasih Pak Yoel sudah menjadi berkat bagi kita semuanya hari ini. Iman kita, saya percaya ada inspirasi dari Roh Kudus gitu ya, turun atas setiap kita, sehingga kita nanti pulang kita siap untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman. Ya, ada salam dari Ibu Gembala. Ya, tadi pagi baru menyampaikan kepada saya bahwa hari ini belum bisa beribadah bersama-sama. Saya tahu kadang-kadang semangatnya itu melebihi kekuatannya gitu ya. Pagi-pagi ya sampaikan karena hatinya udah rindu sama kita, sudah pingin bersama-sama untuk beribadah, tetapi suka membayangkan tangga masih ada engap. Jadi kita berdoa terus supaya Ibu Gembala segera dipulihkan, karena ada masalah dengan tensinya, kemudian juga ada asam lambung. Nah itu akhirnya membuat kondisi tubuhnya lemah. Jadi itu kondisinya, tapi kita berharap semuanya Tuhan segera selesaikan, Tuhan pulihkan. Seperti firman Tuhan hari ini kan, naluriah kita alamiahnya kita sebagai orang umat percaya adalah mengalami mujizat, dan itu terjadi bagi kita semuanya. Amin. Ya, itu saja yang kami sampaikan semuanya hari ini. Terus kita menjalani kehidupan dengan penuh penyerahan kepada Tuhan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari-hari yang akan datang, tetapi selama bersama-sama dengan Tuhan, kita percaya Tuhan pegang kendali dan semuanya pasti mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk kita mengakhiri ibadah pagi hari ini. Boleh memberikan salam kanan kiri, salam sehati, memberkati saudara-saudara kita. Ya, luar biasa sekali. Dalam segala keadaan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sebelum kita akhiri, kita menaikkan satu pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tidak salah kita menyanyikan pujian ini. Ini menjadi doa pengharapan kita, supaya kita berkehidupan berkelimpahan, supaya kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Kami naikkan doa permohonan kami, pujian kami ya Tuhan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tanam bertuah daerahku, daerahku.
berdoa buat Ibu Rola, supaya Tuhan limpahkan anugerahnya, mujizatnya, kesembuhan terjadi bagi gembala kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Pagi hari ini Tuhan, kami menyatukan hati kami berdoa untuk Ibu Rola. Engkau pulihkan secara sempurna kesehatannya Tuhan. Engkau pulihkan asam lambungnya, Engkau normalkan tensinya, dan lebih dari itu semuanya, apapun juga Tuhan Yesus, beban penyakit yang ada di dalam tubuhnya, kami cabut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar dari tempat ini Tuhan, kami kirimkan damai sejahtera-Mu, kami kirimkan kuasa-Mu melawat Ibu Rola Tuhan. Kesembuhan sempurna Tuhan terjadi, karena kami mengamankan firman-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu, Ibu Rola sudah disembuhkan, sudah dipulihkan. Kami percaya minggu depan kami bisa bersama-sama Tuhan untuk melayani, beribadah di tempat ini. Kami merindukan Tuhan persekutuan yang indah bersama dengan saudara-saudara kami yang lain. Mereka yang saat ini sakit pun Tuhan, kami berdoa kesembuhan juga terjadi bagi semua saudara-saudara kami Tuhan. Mereka yang mengalami beban, Engkau datang untuk memberikan kelepasan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akhiri ibadah kami pagi hari ini. Engkau tahu kekuatan kami, tetapi kami percaya di dalam kelemahan kami, kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Di dalam segala keadaan kami hadapi, jangan sampai Tuhan kami menghujat nama-Mu. Terima kasih, kami bersyukur. Mari kita arahkan hati kita, angkat tangan kita kepada Tuhan. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Ini hari-hari setiap kita mempersiapkan hidup kita supaya kita menjadi orang-orang yang dikenal oleh Tuhan, kita yang berkenan kepada Tuhan. Kita terima mujizat hari lepas hari dalam sisi apapun, karena saat-saat ini kita hanya membutuhkan mujizat Tuhan itu terjadi atas hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami pulang membawa damai sejahtera-Mu, kami pulang membawa anugerah-Mu, kami pulang membawa kesembuhan, kami pulang membawa kemenangan, kami pulang membawa berkat-berkat Tuhan. Dan dimanapun kami ada, kami akan alirkan kuasa itu Tuhan, bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, segala pujian, hormat, syukur kami hanya berikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang mengasihi Tuhan dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu dan sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati.